Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa alihi tahirin wa ashabihi al-ghuril mayamin والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. Berjumpa kembali dengan Al-Faqir Muhammad Fasihin Mukmin, masih dalam suasana bulan Ramadan yang suci, dalam rangka kita mengisi hari-hari kita yang penuh dengan barokah, hari-hari kita yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita mengkaji sebuah qasidah atau sebuah nazam yang sangat penting dan sangat mulia, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah nazam Aqidatul Awam. Pada perjumpaan yang telah lewat, kita bersama-sama telah membahas 4 bait dari qasidah atau nazam Aqidatul Awam ini, dan bersama-sama kita tahu bahwasanya sahibul qasidah di permulaan nazamnya atau di permulaan qasidahnya, beliau memulainya dengan basmalah, kemudian dimulai lagi dengan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghiasinya serta menyempurnakannya dengan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita akan bersama-sama meneruskan kajian kita tentang Aqidatul Awam ini. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh sahibul qasidah, lanjutan dari bait-bait yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lewat. Beliau berkata, wa ba'du fa'alam bi wujubi ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un al basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Di dalam 5 bait yang barusan dibacakan tadi, di sini sahibul qasidah menjelaskan tentang sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengkaji satu demi satu bait pada kesempatan kali ini. Dikatakan tadi, wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Wa ba'du, kalimat wa ba'du, ulama mengatakan bahwasanya ini dinamakan dengan faslul khitab. Asli dari kalimat wa ba'du adalah amma ba'du, dan amma ba'du sendiri adalah ikhtisar atau ringkasan dari kalimat atau jumlah mahma yakun min syai'in ba'du.
Maka kita tahu ketika kita belajar ilmu nahwu bahwasanya mahma itu adalah amil jazm, dan dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama dinamakan dengan fi'lus syart, fi'il yang kedua dinamakan dengan jawabus syarti. Maka di sini mahma yakun min syai'in ba'du diringkas menjadi amma ba'du, dan kalimat yang setelahnya akan menjadi jawab dari kalimat amma ba'du. Maka kita akan jumpai, kita akan temukan jika ternyata jawab syarat tidak sesuai untuk menjadi jawabnya fi'il syarat, maka harus dirangkai dengan huruf fa, atau yang dinamakan dengan fa rabithah lil jawab. Maka kita jumpai setelah kalimat wa ba'du fa'lam, ada fa-nya. Nah, di sini adalah fa rabithah lil jawab, fa yang mengikat menjadi jawabnya jawabus syarat. Di makna dari kalimat wa ba'du adalah dan adapun setelah basmalah dan hamdalah dan sholawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat, para keluarga dan sahabatnya, setelah itu baru masuk kepada pembahasan. Jadi kalimat yang jatuh setelah amma ba'du tidak ada hubungan dengan kalimat yang jatuh sebelum amma ba'du. Oleh sebab itu, amma ba'du ini dinamakan sebagai faslul khitab. Dan kita mendatangkan kalimat faslul khitab di dalam khutbah kita atau ceramah kita, hukumnya sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau ketika berkhutbah atau ketika beliau berceramah mengucapkan amma ba'du, fal ityanu bi faslil khitabi mandub. Kita mendatangkan, kita mengucapkan kalimat amma ba'du di dalam khutbah kita, di dalam ceramah kita, hukumnya sunnah. Dan ulama mereka berbeda pendapat tentang siapakah orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Menjadi banyak pendapat, ada yang mengatakan fulan dan lain sebagainya. Disebutkan dalam kitab lebih dari 7 orang yang dikatakan merekalah orang yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'du atau fasul khitab. Tapi tidak perlu kita jelaskan di sini karena momentum kita di sini adalah ingin menjelaskan bait demi bait makna dari qasidah atau nazaman Aqidatul Awam. Nah, kemudian sahibul qasidah mengatakan fa'lam, maka ketahuilah bi wujubil ma'rifah, dengan wajibnya kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba diwajibkan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal Tuhan kita namanya adalah ma'rifat. Para ulama mendefinisikan ma'rifat dengan perkataan mereka, haqiqatul ma'rifati al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin wa laysa bitaqlid. Hakikatnya ma'rifat adalah kita meyakini sesuatu yang mantap dan keyakinan kita sesuai dengan yang hak, sesuai dengan yang benar, dan berdasarkan atas dalil-dalil, bukan karena kita mengikuti kepada orang lain. Jadi itulah hakikat ma'rifat, al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalil. Keyakinan yang mantap, yang tidak akan digoyahkan, yang tidak akan berubah, yang mana keyakinan tadi sesuai dengan yang hak dan berdasarkan atas dalil, bukan berdasarkan karena ikut atau mentaklid kepada orang lain. Karena taklid di dalam masalah akidah adalah sebuah permasalahan yang mukhtalafun fih. Berbeda pendapat ulama di dalam masalah ini. Apakah dikatakan sah atau tidak imannya orang yang taklid kepada orang lain? Walhasil, jika seseorang tersebut mempunyai keahlian, mempunyai kecakapan untuk berfikir, untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak mau menggunakan akalnya, menggunakan otaknya untuk berfikir dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi di sini nazim atau sahibul qasidah mengatakan wajib hukumnya ma'rifat. Min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Mengetahui di antara ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ma'rifat kepada selainnya. Jika kita ingin mengenal lebih dekat kepada seseorang, maka kita mesti tahu bagaimana bentuknya orang tersebut, bagaimana face-nya, bagaimana wajahnya, bagaimana bentuk badannya, dan lain sebagainya. Kita mengenal bagaimana zatnya dia. Tetapi ketika kita ingin ma'rifah kepada Allah, ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat, tidak bisa kita dengan mengenal kepada zatnya atau berfikir kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita amat sangat terbatas, tidak mampu untuk menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah kalian, renungkanlah kalian di dalam makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian bertafakkur tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innakum lan taqdiru qadrah. Karena kalian tidak akan sampai kepada batasnya. Akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita tidak akan mampu untuk mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu cara kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu sifat wajibnya Allah, atau sifat mustahilnya Allah, atau bahkan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan kita jelaskan satu persatu dari 3 sifat tersebut. Kemudian yang dimaksudkan dengan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, ulama mengatakan as-sifatul wajibah huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Sifat wajib adalah sesuatu yang tidak terbayangkan secara akal tidak adanya sifat ini. Tidak mungkin, tidak terbayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat ini. Maka inilah definisi dari sifat wajib. Sekali lagi, definisi dari sifat wajib adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak terbayangkan di dalam akal tidak adanya sifat ini. Maka wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang akan disebutkan nanti, sifat wajib yang ada 20. Di sini disebutkan min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20 sifat. Nah, itulah makna bait yang pertama yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, sahibul qasidah akan mendatangkan satu persatu dari 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam nazaman beliau atau qasidah beliau, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang artinya fallahu mawjudun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang pertama adalah mawjud atau wujud. Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah wujud. Maksud daripada wujud adalah thubutu syai' wa tahaqququhu, tetapnya sesuatu dan benarnya sesuatu tersebut. Jadi memang kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat banyak. Baik itu dalil naqli maupun dalil akli. Adapun dalil akli yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah makhluk alam semesta ini. Segala isi yang ada di dalam alam semesta ini dan alam semestanya juga merupakan sebuah bukti yang nyata atau dalil yang jelas bahwasanya di sana ada zat yang menciptakannya. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah riwayat, al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir war-rawthu 'ala al-hamir wa atharul aqdam 'ala al-masir. Al-ba'rah, maaf, al-ba'rah itu artinya kotoran onta. Tadullu 'alal ba'ir, jika ada kotoran onta berarti menunjukkan di situ ada onta. Warrawthu 'alal hamir, kotoran himar atau keledai. Jika ada kotoran keledai berarti di situ ada keledai. Wa atharul aqdam 'alal masir, dan bekas langkah kaki, telapak kaki menunjukkan di situ ada orang yang pernah melewati jalan tersebut. Fasama'u dzatu abraj wal ardu dzatu fijaj wa biharun dzatu amwaj ama tadullu 'ala as-sani'il hakimil qadir. Maka langit yang penuh dengan angkasanya, bumi-bumi yang penuh dengan jalan-jalannya, langit-langit yang penuh dengan laut-laut yang penuh dengan ombaknya, apakah itu semua tidak akan menunjukkan kepada zat yang menciptakan, zat yang maha berkuasa, zat yang maha bijaksana? Maka alam semesta ini beserta isinya, bahkan diri kita sendiri, adalah merupakan bukti yang nyata bahwasanya di sana ada zat yang menciptakannya.